Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Husnul Hafiah, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Saat ini saya sedang bersama Bapak Muhammad Taufik SAG MMPD selaku Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Hulu Sungai Selatan untuk melakukan wawancara terkait perencanaan pembangunan di Hulu Sungai Selatan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Jadi Bapak, untuk wawancara kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai perencanaan pembangunan daerah maupun perencanaan pembangunan nasional yang ada di Hulu Sungai Selatan nih Pak. Langsung saja ya Pak ke pertanyaan pertama. Apa persepsi Bapak tentang pembangunan daerah maupun pembangunan nasional di Hulu Sungai Selatan yang sedang berlangsung nih Pak? Di persepsi kita pembangunan di Hulu Sungai Selatan ini, kita tentu berpandangan bahwasanya segala sektor telah diupayakan atau yang tidak sudah direncanakan oleh pemerintah daerah, termasuk di dalamnya sektor pendidikan. Jadi persepsi kita, pemerintah sangat berkepentingan untuk menyejahterakan rakyatnya, terutama masyarakat Hulu Sungai Selatan secara umum. Ini adalah di berbagai zona-zona yang ditentukan prioritas pembangunannya nantinya. Oh, terima kasih Pak. Lalu kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Apakah pendapat Bapak tentang ATHG yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah maupun nasional di Hulu Sungai Selatan, baik berupa ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan dari unsur masyarakat, pemerintah, dunia usaha maupun LSM nih Pak? Setiap pembangunan tentu ada berbagai segi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, baik nasional maupun daerah. Maka segala ancaman, tantangan, dan hambatan serta gangguan itu pasti ada. Cuma banyak sedikitnya saja yang kadarnya itu berbeda-beda antar daerah. Untuk di Hulu Sungai Selatan yang kita rasakan tidak terlalu ada ancaman yang serius, dalam artian masyarakat benar-benar berpartisipasi dalam pembangunan. Kemudian tantangan yang dihadapi tentunya adalah tantangan juga tidak ada tantangan dari masyarakat, dalam artian adanya ketidaksetujuan masyarakat itu jarang terjadi. Nah, tantangan itu paling tidak hanya tantangan alam ketika pembangunan kan. Kemudian hambatan dalam pembangunan ini tentu juga hambatan-hambatan yang tidak serius, dalam arti tidak besar hambatan yang normal saja sesuai kondisi. Jadi lebih pada hambatan-hambatan alam dan hambatan dari perilaku masyarakat. Alhamdulillah di Hulu Selatan ini tidak terlalu serius. Jadi ada pendapat pro kontra segala itu hal yang biasa. Kemudian apalagi gangguan juga, alhamdulillah tidak ada gangguan yang tidak diinginkan. Gangguan dari segi fisik dan seterusnya tidak terjadi. Kalaupun ya hampir tidak ada lah gangguan-gangguan, jadi berjalan sesuai rencana. Dan tentu harapan pemerintah supaya pembangunan ini sesuai tujuannya, berjalan sesuai dengan perencanaan, tepat waktu, dan bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih Bapak. Lalu Bapak, bagaimana seandainya nih Bapak yang melakukan pembangunan, cara Bapak untuk mengatasi kekurangan biaya pembangunan yang ada di daerah ini bagaimana nih Pak? Jadi dari segi biaya, setiap daerah hampir kekurangan biaya kalau mereka ingin melaksanakan pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat, sesuai dengan kondisi alam dan seterusnya, tentu kekurangan biaya. Cuma biaya ini disiasati dengan sedemikian rupa, mana yang lebih diutamakan, difokuskan, diprioritaskan, sehingga dari segi biaya insya Allah
tidak terlalu berat. Juga seorang pemimpin daerah harus memberdayakan masyarakatnya, sehingga dari segi tertentu ada segi tertentu yang tidak memerlukan biaya, misalnya kegotong royongan masyarakat. Nah, ini tidak perlu biaya yang besar. Jadi itulah strategi atau langkah yang dilakukan apabila seseorang menjadi pemimpin di suatu daerah. Baik Bapak, lalu sektor apa yang patut dibanggakan saat ini dari hasil pembangunan daerah maupun pembangunan nasional di Hulu Sungai Selatan yang sudah ada menurut pendapat Bapak nih? Jadi kita rasakan pembangunan di Hulu Selatan berjalan dengan baik, berbagai sektor telah dilaksanakan pembangunan berbagai sektor yang tentunya sesuai dengan negara kita, negara agraris, termasuk juga di Hulu Sungai Selatan. Maka sektor yang kita harapkan dan juga kebanggaan kita harus diprioritaskan adalah sektor pertanian, perikanan, juga tak kalah pentingnya adalah sektor di bidang pendidikan. Jadi pendidikan ini apapun daerahnya harus mengutamakan sektor pendidikan. Jadi yang sesuai kondisinya kita di Hulu Selatan ini adalah sektor pertanian dan perikanan. Nah, kemudian yang secara umum nasional pun daerah adalah masyarakat atau pemerintah harus mengutamakan, memprioritaskan juga sektor pendidikan. Baik Bapak, sebelum kita tutup, saya ingin melanjutkan ke pertanyaan terakhir ya Pak. Apa saja harapan Bapak tentang wacana atau rencana pembangunan daerah maupun nasional di Hulu Sungai Selatan pada masa sekarang maupun yang akan datang nih Pak? Iya. Rencana pembangunan di Hulu Selatan yang sepengetahuan kita sudah disusun dengan baik dan rapi dari pemerintah daerah dengan pihak DPRD. Mereka sudah menuangkan itu dalam rencana strategis pembangunan jangka menengah, jangka panjang, dan juga tentu jangka pendek. Nah, harapan kita dengan itu semua mudah-mudahan dapat terrealisasi, dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana semula. Kalaupun ada yang gangguan termasuk ancaman tadi, itu mudah-mudahan dapat diatasi dengan baik mungkin, sehingga tantangan atau hambatan-hambatan itu seminimal mungkin harus ada. Jadi rencana itu harapan kita dapat terrealisasi dengan baik, dan juga tentu kita kaitkan dengan biaya tadi. Kalau berbicara biaya tidak ada yang cukup, karena selalu kalau ada biaya tentu ingin yang lebih baik lagi. Nah, maka itu untuk menyiasati biaya itu perlu prioritas. Jadi ada program prioritas dari pemerintah untuk itu. Jadi sektor mana yang harus diutamakan. Apalagi kalau di Hulu Sungai Selatan itu ada 3 zona pembangunan. Ada skala pembangunan yang harus diperhatikan. Ada zona rawa. Nah, ini daerah-daerah yang daerah rawa, termasuk daerah wilayah Daha. Kemudian ada daerah pegunungan, ini dari Loksado sampai nanti Padang Batung tuh di daerah zona pegunungan. Ada perkotaan. Nah, perkotaan ini dari kandangan kota dan wilayah sekitarnya. Jadi mana yang diprioritaskan? Kalau pertanian tentu prioritasnya adalah daerah rawa. Kalau nanti perkebunan prioritasnya adalah daerah gunung. Kemudian daerah kota ini jasa. Nah, jadi kalau itu dapat dilaksanakan dengan baik, bersinergi, tentu biaya akan jauh lebih efektif daripada apabila salah penggunaan. Misalnya daerah pegunungan justru pertanian padi dan sebagainya kan kurang tepat. Begitu juga daerah rawa misalnya mengutamakan jasa, sedangkan ini harusnya di kota. Jadi harapan kita tentu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah dengan kepemimpinan kepala daerah yang ada, mudah-mudahan ini dapat benar-benar sesuai dengan harapan kita. Demikian. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya. Tak terasa waktu sangat cepat berlalu.
Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu wawancara saya dengan Bapak Muhammad Taufik SAG MMPD selaku Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Hulu Sungai Selatan. Terima kasih sebelumnya Bapak karena sudah mau meluangkan waktunya dan sharing ilmu kepada saya dan teman-teman. Saya Husul Hapiah pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.